Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, nuwasilu darsana, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Fawaidul Mardiyatu, beberapa faidah yang diterima, yang diridhoi oleh para ulama. Berasal dari kitab ini, merupakan kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, kitab syarah penjelasan dari kitab kecil yang dinamakan oleh para ulama dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kemudian oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ditambahkan 8, akhirnya menjadi 50 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-9, al-haditsu at-tasi'u an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin ad-Dawsi. Dari Abu Hurairah, nama beliau Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma nahaitukum anhu, apa saja yang aku larang kalian anhu darinya, apa saja yang aku larang kalian darinya, fastanibuhu, maka jauhilah perkara tersebut, maka jauhilah perkara tersebut. Jadi apa yang dilarang oleh Nabi SAW, kita diperintahkan oleh beliau untuk menjauhinya, jangan malah dikerjakan. Sebagaimana sebagian saudara kita ada yang larangannya dikerjakan, perintahnya ditinggal, jangan. Wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang aku perintahkan kalian untuknya, apa saja yang aku perintahkan kalian mengerjakannya, fa'tu minhu, maka datangi perkara tersebut. Fa'tu minhu, datangilah perkara tersebut, maksudnya kerjakanlah. Mastata'tum, ya, kerjakan semampu kalian, sebisa kalian. Jadi perintahnya Nabi kepada kita, kerjakan semampu kita. Adapun larangannya, kita diperintahkan untuk menjauhinya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim yarhamukillah. Fa innama, sungguhnya, ahlaka, yang telah membinasakan, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Fa innama, sungguhnya, ahlaka, yang telah membinasakan, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, itu adalah yang membinasakan apa? Kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi banyak bertanya, bukan dalam rangka untuk ingin kejelasan perkara itu,
Jadi seperti orang Yahudi, banyak bertanya tapi bukan untuk tahu perkara itu supaya bisa mengamalkannya. Ini tercela karena bisa membinasakan, sebagaimana binasanya orang Yahudi. Waqtilafuhum, dan yang kedua yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ikhtilafuhum, penyelisihan mereka menyelisih ala anbiya'ihim, atas nabi-nabi mereka. Jadi kaum-kaum terdahulu dibinasakan dikarenakan dua hal. Yang pertama apa? Banyak bertanya, bukan untuk diamalkan. Nah, ini. Kalau orang Yahudi tadi dulu banyak bertanya untuk menghindar dari amalannya supaya tidak mengamalkan hal tersebut. Yang kedua yang membuat binasa adalah penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi mereka menyelisih nabi-nabi mereka, tidak mau mengikuti ittiba kepada nabi-nabi mereka. Maka akhwat, ikuti ya ajaran Rasulullah SAW semampu kita. Jangan kita selisih, apalagi kita tolak ya, apalagi kita olok-olok sunnah Nabi, tidak boleh. Jadi betul-betul kita berupaya untuk ittiba. Hadisnya rawahu al-Bukhari. Bukhari telah meriwayatkannya. Hadis nomor ats-tsaminu wa tsamanuna wal mi'atani was sabatu alaf, 7288. Wa Muslimun, dan diriwayatkan Imam Muslim, al-haditsu as-sabi'u wa thalathuna wa thalathmi'ati wal alfu, 1337. Bayanul mufradati, penjelasan dari al-mufradat. Apa artinya al-mufradat akhwat? Kata-kata, kosakata. Al-mufradat itu adalah kata-kata yang masih asing bagi kita, kosakata yang belum kita fahami. Fastanibuhu, apa maknanya fastanibuhu? Jauhilah ia, utrukuhu, tinggalkan dia. Tinggalkan ya apa saja yang aku melarang kalian darinya. Fa'tu, apa artinya fa'tu? Datangilah, if'alu, kerjakanlah. Datangilah maksudnya kerjakanlah. Istata'tum, apa makna istata'tum? Sesuai dengan kemampuan kalian. Ataqtum, apa yang kalian sanggup. Kemudian waqadirtum, dan apa yang kalian mampu atau bisa. Min qablikum, apa yang dimaksud dengan dari sebelum kalian, yaitu minal umamis sabiqatil madiyah. Minal umami, yaitu dari umat-umat as-sabiqati, yang telah mendahului kita, al-madiyatu, minal umami as-sabiqati, yang telah mendahului kita, al-madiyati, yang telah berlalu, yang sudah berlalu atau di masa lalu. Masailuhum, apa artinya masailuhum? As'ilatuhum, pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka menyebabkan mereka binasa. Kalau Ahlus Sunnah itu tidak banyak bertanya, tahu langsung diamalkan, tidak mempertanyakan bagaimana ini, begitu, begini, tapi tidak mau mengamalkannya. Ikhtilafuhum, apa maknanya? Yaitu mukhalafatuhum, penyelisihan mereka, yaitu mereka menyelisihi nabi-nabi mereka, tidak mau mengikuti dan meneladani nabi-nabi mereka, menyelisih. Contoh ya, sekarang ini Nabi memelihara jenggot, kaum lelaki sekarang ini banyak yang mencukur jenggot ya. Itu banyak. Nabi menyuruh ya berpakaian di atas mata kaki. Laki-laki sekarang malah pakaiannya sampai ke bawah mata kaki, bahkan sampai nyeret ke tanah. Sebaliknya perempuan disuruh ke bawah malah ke atas ya. Laki-laki suruh ke atas malah ke bawah. Ini gimana sih? Ya, bagaimana? Ya. Jadi banyak yang menyelisih. Nabi menyuruh memotong kuku, taklimul adhafir. Orang sekarang memanjangkan kuku. Jadi kuku itu akhwat, mohon akhwat ya, akhwat semua yang rahmati Allah, rahimani Allah wa yakun. Jangan kita memanjangkan kuku. Walaupun kuku jentian itu apa? Itu kuku jari kelingking, jangan dipanjangkan. Alasannya biasanya untuk apa? Untuk ngupil. Ya, untuk berisikan kotoran di hidung.
untuk berisikan kotoran telinga, tidak boleh. Dipotong akhwat semua kuku. Jadi kuku-kukunya dipotong ya. Jadi silakan nanti selesai pengajian kaki-kakinya dipotong. Kuku kaki ya Van, kuku kakinya dipotong ya. Ya, kuku kakinya dipotong, kuku tangannya dipotong. Jangan dipanjangkan. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya, dipotong, bersih. Taib. Ma'istafadu minal hadithi. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis tersebut? Al-ula, al-faidatul ula, faedah yang pertama, wujubu istinabil manhiyati anha. Wujubu, wajibnya istinabil manhiyat, menjauhi ya apa-apa yang dilarang anha darinya. Jadi semua yang dilarang itu wajib untuk dijauhi. Apa yang dilarang wajib untuk kita jauhi. Ats-tsaniyatu, yang kedua, faedah yang kedua, al-faidatu tsaniyah, wujubu fi'lil awamiri. Wajibnya mengerjakan perintah-perintah. Wujubu fi'lil awamiri. Wajibnya mengerjakan perintah-perintah. Qadrul istita'ati, sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi sesuai dengan kemampuan. Wa hadza yadullu, dan hal ini menunjukkan ala yusri, atas ringannya atau mudahnya hadad dini, agama ini. Jadi perintah itu dikerjakan sesuai dengan kemampuan atau kebisaan kita. Hal ini menunjukkan atas ringan dan mudahnya agama ini. Jadi agama itu tidak memberatkan kita. Kalau memang tidak mampu berdiri ketika sholat, disuruh sambil duduk. Kalau memang sudah tidak mampu duduk, disuruh sambil berbaring. Kalau memang sudah mati, disolati. Kan begitu akhwat ya. Baik. Jadi seperti itu. Perintah agama seperti itu. Asal itu yang ketiga. Min asbabi halakil umamil madiyati, di antara sebab-sebab, min asbabi, di antara sebab-sebab halakil umamil madiyati, binasanya umat-umat yang terdahulu, yang telah berlalu, adalah apa? Di antara sebabnya kathratul as'ilati, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak bertanya ya. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan, litakallufi, namun ini dalam apa? Namun ini justru membebani. At-takalluf itu litakallufi, untuk membebani diri. Dan juga yang kedua, wa mukhalafatul anbiya'i. Yang kedua adalah sebabnya apa? Binasanya umat-umat yang lalu, mereka menyelisih terhadap para nabi, yaitu penyelisihan terhadap para nabi. Menyelisih para nabi. Oh, sekarang ini banyak akhwat, ya Allah, alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik, tentunya kemudahan untuk mengerjakan amal-amal yang baik dan menjauhi amal-amal yang buruk. Jadi sekarang ini ya Allah, orang lebih mudah mencontoh idolanya daripada meneladani Nabi SAW. Pernah tidak akhwat di jalan melihat laki-laki telinganya bolong ya? Ada yang malah lidahnya itu loh diberi kayak ceplik lidah, nggak sakit. Ada yang hidungnya ditancapi itu yang untuk telinga itu tindik ya. Banyak kaum muslimin seperti itu. Nah, perempuan berpenampilan menggunakan pakaian yang itu sebenarnya pakaian untuk laki-laki ya. Jadi banyak perempuan itu pakai kaos dan celana panjang saja, tidak pakai jilbab ya, tidak pakai jubah perempuan ya, dan seterusnya. Dan banyak perempuan memperlihatkan ketika keluar rumah betis-betisnya, lengan-lengan bawahnya, leher-lehernya, rambut-rambutnya. Padahal yang di luar sana kebanyakan bukan mahram yang layak dan boleh melihat dirinya. Ar-rabi', yang keempat, at-tahdhiru min ittiba'is sunani man qablana.
At-tahdhiru, peringatan dari Nabi, min dari ittiba'i, mengikuti, sunani, tradisi-tradisi, sunah-sunah, tradisi-tradisi man qablana, orang-orang sebelum kita. Jadi tidak boleh kita mengikuti tradisi orang-orang sebelum kita dari nenek moyang kita. Yang kita ikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, bukan kebiasaan masyarakat. Bukan kebiasaan masyarakat. Akhwat-akhwat, nanti kalau menikah, sampaikan kepada ibu dan bapaknya. Makanya cari suami yang betul-betul faham manhaj salaf, seorang ikhwan salafi yang menumbuhkan jenggotnya, celananya tidak isbal, punya ilmu agama, nanti membantu anti untuk pernikahannya secara syar'i. Kalau tidak, nanti anti ya disuruh pakai kemben, terlihat auratnya, kemudian dipajang berdua, kemudian mendatangkan musik-musik dangdut koplo, dangdut tidak koplo, dan seterusnya. Apalagi, dan banyak lagi. Disuruh mengitari pasangan lembu, itu apa namanya, yang di cikar, tahu cikar, gerobak sapi itu loh. Itu yang depannya yang diletakkan di lehernya sapi itu, diambil, disuruh mengitarinya, muter-muter di situ. Itu banyak. Disuruh nginjak telur, disuruh mandikan apa itu? Mandi midodareni. Nah, itu midodareni namanya. Nah, dimandikan dengan kembang dan seterusnya. Ya. Dinasihati orang tuanya. Sampaikan kalau itu tidak ada tuntunannya. Bapak Ibu, saya insya Allah menikahnya sesuai dengan syariat. Bagaimana, Dok? Menikahnya sesuai syariat, demikian. Yang seperti ini tidak akan saya lakukan, karena nanti Allah murka. Makanya banyak pernikahan sekarang ini tidak mendapatkan berkah dari Allah, karena mengawali pernikahannya dengan tradisi nenek moyang, bukan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Al-haditsu al-ashiru, hadis nomor 10, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah yang maha tinggi, thayyibun, Allah itu maha baik, la yaqbalu, Allah tidak akan menerima illa thayyiban, kecuali sesuatu yang baik. Jadi sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah Ta'ala amaral mu'minina, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, bima amara bil mursalin, dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi sama ya, perintahnya Allah kepada para rasul, itulah juga yang diperintahkan kepada orang-orang beriman. Apa itu? Faqala ta'ala, maka Dia yang maha tinggi berfirman, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai sekalian para utusan. Jadi rasul itu utusan. Kalau ar-rusulu jamak, para utusan. Jadi kalau satu akhwat ar-rasulu, kalau jamak ar-rusulu. Wahai sekalian para utusan, kulu, makanlah oleh kalian, makanlah kalian minat thayyibati, dari sesuatu yang baik, wa'malu sholihah, dan beramalah kalian dengan amalan yang sholihah, yang baik. Surah Al-Mu'minun Al-Ayah, surat ke-23, ya, surat nomor Ats-Tsalits wal Ishrun, Al-Ayah Al-Hadiyatu wal Khamsun, ayat 51. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, surat nomor 2, surah Ats-Tsaniyah, Al-Ayah Ats-Tsaniyatu was-sab'una wal mi'ah, 172. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibati, dari hal-hal yang baik, ma razaqnakum, apa yang kami telah rezekikan kepada kalian. Jadi tidak boleh kita makan kotoran ayam, tidak boleh. Itu tidak baik. Ya, kawan. Tidak boleh kita misalnya makan babi, makan ular,
makan kalajengking, makan tikus, makan kucing, makan katak, tidak boleh itu semuanya, ya, haram. Nah, tsumma dzakara rajula, kemudian Nabi menceritakan atau menyebutkan ada seorang ar-rajula, laki-laki. Tsumma dzakara, kemudian beliau menceritakan atau menyebutkan ar-rajula, seorang laki-laki, yutilus safara, yang mana dia yutilu itu memanjangkan, as-safar, safar, jadi lama safarnya, dia memanjangkan waktu safarnya. Ash'atha, yang rambutnya acak-acakan. Aghbara, penuh debu atau berdebu. Yamuddu yadaihi ilas samai, yang dia bentangkan kedua tangannya ilas samai, ke langit. Jadi kedua tangannya dibuka, dibentangkan ke arah langit, sambil mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai sesembahanku, wahai sesembahanku. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai sesembahanku, wahai Rabbku, wahai sesembahanku. Namun apa yang terjadi? Walaupun dia berdoa dengan seperti itu, wa mat'amuhu haramun, ternyata makanannya yang dimakan adalah sesuatu yang haram. Wa masrabuhu, dan minuman yang diminumnya haramun, dari sesuatu yang haram. Jadi makan babi misalnya, atau makan bangkai, ya. Bangkai boleh dimakan apa tidak, akhwat? Tidak boleh? Loh, boleh, akhwat. Bangkai ikan dan bangkai belalang boleh. Kalau bangkai selain itu tidak boleh, ya. Ya, jadi ikan dan belalang itu halal. Al-jaradu, kata Nabi, wal khut, belalang dan ikan. Jadi kalau nanti mau masak ikan itu dibiarkan mati, itu halal. Ditutuk, dipukul dengan ulek-ulek untuk masak untuk buat sambal, itu juga halal. Jadi tidak harus disembelih, ya. Orang dulu ada seorang ustadz yang beli ikan, ini ustadz nggak pernah belajar fikih ini ustadznya, atau belum belajar fikih. Jadi untuk ikan itu tidak disembelih, halal, ya. Tayyib. Ikan disembelih, gimana? Mencari 3 uratnya, mana saluran makanannya, mana saluran darahnya, dan mana saluran oksigen pernafasannya. Ayo. Taib. Wa malbasuhu, wong unta saja itu tidak disembelih, ya. Unta itu tidak disembelih, tapi ditikam temboloknya, ya. Jadi bukan digorok lehernya, digorok kita ditendang sama dia. Jadi dinahar namanya. Unta itu bukan didabah, bukan disembelih seperti nyembelih ayam, burung dara, burung puyuh, kambing. Untuk unta itu dinahar, ditusuk. Nah, itu unta. Jadi bukan dia diterbahkan, digorok, itu ditendang kita sama unta, ya. Itu ada dulu orang India tendang sama unta. Jadi unta itu bukan disembelih, unta itu dinahar, ditusuk dia. Itu nanti kalau sudah berdarah, sudah muncrat darahnya, dia langsung limbung, langsung jatuh. Memang unta begitu, cara penyembelihannya begitu, nahar. Makanya Allah Ta'ala mengatakan fasholli lirabbika wanhar, salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah. Sembelihlah itu maksudnya dengan apa? Menusuk di bagian bawah lehernya, darahnya itu muncrat nanti, ya. Terus kemudian dia langsung limbung, langsung melemas badannya. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya itu haram. Kemudian wa ghudhiya bil harami, dan dia diberi gizi dengan gizi yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana dikabulkan untuknya? Tidak mungkin dikabulkan, wong semuanya haram. Rawahu Muslim, al haditsu al khamsa asyara wal alfu, hadis nomor 1015. Bayanul mufradati, penjelasan kosa kata-kata yang masih baru. Ash'atha adalah thairu ra'si, ya, acak-acakan kepalanya, rambutnya acak-acakan. Aghbara, apa mana aghbara?
mutaghayyirul launi, berubah warnanya, lituli safarihi, disebabkan lama dan panjang safarnya. Sebagian ulama mengatakan, mengartikannya apa? Berdebu. Karena orang kalau lama safar itu penuh dengan debu, kepalanya, rambutnya, badannya, sampai seperti coklat badannya itu ya, karena penuh dengan debu. Wa ghudhiya bil haram, diberi gizi dengan gizi yang haram, yaitu ghidauhu, gizinya adalah haramun, gizi yang haram. Jadi yang masuk ke tubuhnya itu gizinya haram. Mat'amuhu, apa makna mat'amuhu? Yaitu to'amuhu, makanannya. Jadi mat'am itu bisa bermakna rumah makan atau restoran, tempat makan, dan bisa bermakna makanan itu sendiri ya, to'amuhu, makanannya. Ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apa yang bisa dipetik dari hadis tersebut, akhwat? Al-awwal atau al-ula, pelajaran pertama, annallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik, fi dzatihi, pada zatnya, wa sifatihi, dan pada sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan pada perbuatan-perbuatannya. Zatnya Allah maha baik, sifatnya Allah maha baik, perbuatan Allah juga maha baik. Ats-tsaniyatu, yang kedua, tanzihullahi, mensucikan Allah. Jadi hadis itu mengandung pelajaran kita disuruh mensucikan Allah, menyucikan Allah an jami'in naqaisi, dari semua kekurangan-kekurangan, wal uyubi, dan cacat-cacat, aib-aib. Jadi wajib kita mensucikan Allah. Allah tidak punya kekurangan dan aib. Lah kalau kita banyak kekurangannya, ada di antara kita misalnya kekurangannya apa? Banyak. Contoh, kalau tidur mendengkurnya, kalau tidur mulutnya terbuka, kalau bangun tidur itu air mulutnya keluar, menempel, berwarna putih di pipi ya. Ada sebagian orang, mohon maaf ini ya, saya tidak bicara jorok, akramanallah. Biasanya ulama kalau bicara agak jelek itu akramanallah. Kalau tidur itu kentat-kentut itu ada. Jadi yang sampingnya ketawa sendiri dulu, ketawa. Iya, dia tidur kentut, nggak terasa dia ya. Itu kekurangan itu. Manusia memang punya kekurangan. Mohon maaf ya, ada yang kekurangannya keringatnya bau, ada kekurangannya mulutnya bau, ada yang kekurangannya sering keluar air mata, mata apa? Kotoran mata ya. Macam-macam manusia itu, kekurangannya banyak. Kalau Allah disucikan dari segala kekurangan dan aib. Ats-tsalits, yang ketiga, al-amru bi akli thayyibi, perintah untuk makan sesuatu yang baik. Jadi tidak boleh kita makan sesuatu yang buruk. Misalnya ayam mati terlindas sepeda motor, eman-eman, ayo kita goreng, tidak boleh ya. Kalau tidak disembelih tidak boleh. Kalau ada ayam ya, ini saya sampaikan, ketabrak, brak, itu sembelih. Kalau masih hidup disembelih. Dan nanti kakinya yang terpotong karena ditabrak itu tidak boleh dimakan. Yang terpotong duluan sebelum dia disembelih, karena itu sudah bangkai. Karena ada hadis ya, tidak boleh kita memakan ya, anggota badan hewan yang masih hidup kita potong. Misalnya ada orang punya kambing, ayo dipotong kakinya satu gitu. Iman-iman kalau disembelih satu tubuh ya, kakinya dipotong dulu satu, besok kakinya satu lagi diamputasi begitu, tidak boleh. Harus potong lehernya baru boleh dimakan. Wal amalis sholihi, dan perintah untuk beramal soleh ya, bisyukri lillahi, dengan syukur kepada Allah, sebagai bentuk syukur kepadanya. Jadi di situ ada perintah untuk makan makanan yang baik dan beramal soleh. Yang keempat, ar-rabi', inna min asbabi ijabati du'ai, inna, sesungguhnya, min asbabi, termasuk sebab-sebab. Min itu bisa diartikan dari, bisa diartikan termasuk.
termasuk sebab-sebab ijabati du'ai, dikabulkannya doa, diijabahinya doa. Apa sebab diijabahi doa? Satu, tulas safari, lama melakukan safar. Di safar yang lama itu termasuk orang yang melakukannya doanya mustajab. Atau an-nadaiya, atau orang yang berdoa itu fi safarihi, sedang dalam safarnya. Makanya kalau kita safar, manfaatkan untuk banyak berdoa. Yang kedua, sebab dikabulkannya doa adalah raf'al yadaini, mengangkat kedua tangan ila sama'i, ke langit. Caranya adalah letakkan kedua tangan kita di depan dada, dan kedua tangan itu dilekatkan satu dengan yang lain. Jadi jari kelingkingnya dengan jari kelingkingnya, kemudian tapak tangannya itu pinggirnya itu dengan pinggirnya dilekatkan. Bukan diletakkan di atas paha atau dijauhkan satu dengan yang lain tangannya, tidak. Yang ketiga, ad-du'a'u bilismi min asma'illahil husna, berdoa dengan menyebut nama dari nama-nama Allah al-husna yang maha indah. Seperti di sini orang itu mengatakan ya Rabbi. Rabbun itu kan nama Allah, yaitu Ar-Rabbu. Ar-Rabbu itu maknanya yang maha memelihara atau sesembahan yang hak disembah, itu Ar-Rabbu maknanya. Jadi ketika orang itu mengatakan ya Rabbi, wahai Rabbku, dia menyebut nama Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku. Amalan biqaulihi ta'ala, ini dalam rangka mengamalkan firman Allah yang maha tinggi, walillahil asmaul husna, Allah maha memiliki nama-nama yang indah, fad'uhu, berdoalah kepada Allah biha, dengan menggunakannya, dengan menggunakan nama-nama Allah yang indah. Itu dengan kita menyebut lebih dahulu dengan nama-nama Allah itu, baru kita berdoa. Rasul pernah berdoa dengan doa begini, akhwat. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, pernah itu. Ya Hayyu ya Qayyum, waidat yang maha hidup, waidat yang maha berdiri sendiri mengurus makhluknya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. 4, al-ilhahu fid du'ai, mengulang-ulang doa. Jadi doa itu perlu diulang-ulang, akhwat. Terus kita berdoa. Jangan sekali kemudian kita berhenti. Yang kelima, aklul halali, termasuk dikabulkannya doa, makan makanan yang halal. Yang kelima, syurbul halali, minum sesuatu yang halal. Yang keenam, lubsul halal, memakai pakaian yang halal. Yang ketujuh, hidzaul halal, gizi yang halal. Nah, yang terakhir, yang kelima pelajarannya, al-khamisatu itsbatu sifatil uluwi lillahi ta'ala. Di dalam hadis itu ada itsbat, penetapan. Itsbatu, penetapan sifatil uluwi, sifat ketinggian lillahi, bagi Allah ta'ala yang maha tinggi. Jadi Allah itu memiliki sifat al-ulu. Bahkan sebagian ulama mengatakan ayat Al-Quran yang menunjukkan kemahatinggian Allah itu 2000 ayat. 2000 awal. Sebagian yang mengatakan 1000 ayat Al-Quran. Jadi nanti sebagai penghafal Quran, insya Allah akan ketemu ya ayat-ayat yang menerangkan tentang kemahatinggian Allah. Contohnya apa? Ayat yang menunjukkan kemahatinggiannya Allah. Allahu la, kita baca misalnya ayat kursi contohnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa huwal 'aliyyul 'azim. Apa maknanya al-ali? Yang maha tinggi, dan dia maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Allah juga berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha pemurah beristiwa, tinggi, berada di atas arasnya, tinggi. Firman Allah yang lainnya, misalnya yang menunjukkan kemahatinggian Allah, apa, akhwat?
yang lain. Sabbihisma rabbikal a'la, gitu. Surat Al-A'la. Sabbih, sucikanlah isma rabbika, nama Rabbmu, al-a'la, yang maha tinggi, bukan maha di mana-mana, maha tinggi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya, malaikat-malaikat dan Jibril turun. Dan seterusnya dari ayat Al-Qur'an, dari hadis misalnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun, dan turun dengan an-nuzul alladzi yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, dengan sifat turun yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diingkari. Kok Allah kok turun? Sebagaimana ucapan orang-orang sekarang. Kan turunnya di sepertiga malam terakhir, berarti setelah turun di Kediri, turun di mana gitu. Tidak boleh demikian. Kita tidak tahu kaifiyah dari nuzulnya Allah, tata cara turunnya Allah, bagaimana kaifiyahnya, tidak tahu. Kalau tidak tahu, imani bahwa Allah itu turun. Pakai kaidahnya Imam Malik, ya, an-nuzulu ma'lumun, sifat turun itu, turunnya Allah telah diketahui. Wal kaifu majhulun, bagaimana turunnya Allah, sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita tidak berani mempertanyakan, sebab Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan dan para sahabat tidak pernah mempertanyakannya. Wal imanu bihi wajibun, mengimani turunnya Allah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, mempertanyakan tentang turunnya Allah bid'ah. Pokoknya dihafalkan ya kaidah Imam Malik ketika mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun, itu diamalkan. Ya, itu kaidah 4. Saya tuliskan akhwat ya, nanti ditulis. Ya, ini semua sifat Allah semua sifat Allah itu masukkan di dalam kaidah ini ya, yaitu kaidah al-istiwa'u. Istiwa itu apa? Maklum. Jadi sifat istiwa Allah, maha tinggi di atas arasnya, itu maklum. Maklum itu telah diketahui, diilmui. Wal kaifu, adapun bagaimana kaifiyahnya, tata cara, ya. Wal kaifu majhulun, tata cara Allah beristiwa itu yang majhul. Majhul itu tidak diketahui. Wal imanu bihi, beriman dengan istiwanya Allah, mengimani Allah itu istiwa di atas arasnya, wajibun. Wal imanu bihi wajibun, wajib. Jadi mengimani apa istiwanya Allah itu wajibun. Wasu'alu anhu, bertanya tentang istiwanya Allah bagaimana, wasu'alu anhu bid'atun. Karena harokati dulu biar bisa nanti. Al-istiwa'u, ya, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wassu'alu anhu bid'atun. Istiwanya Allah telah diketahui. Bagaimana istiwanya Allah? Itu yang apa? Majhul, tidak diketahui. Kemudian beriman dengan istiwanya Allah wajib. Mempertanyakan istiwanya Allah bid'ah. Karena pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan Nabi kepada Jibril, tidak pernah ditanyakan oleh Jibril kepada Allah, kemudian tidak pernah ditanyakan Nabi kepada Jibril, tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi, maka itu perkara bid'ah. Jelas bid'ahnya. Tidak boleh kita mempertanyakan. Ya. Baik, ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.